yang lain? Tambahan? Tapi dok, kalau dari kemarin tadi juga seperti bayinya diberikan alat bantu untuk pernafasannya dok. Apalagi cowok lagi nih? Tapi dok, mungkin kurang lebih sama yang lain. Anak bayinya itu dibungkus dengan menggunakan semacam handuk dan juga seperti ada selang yang menuju ke mulut bayi. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang belum disebutkan? Mungkin yang ada kabel-kabel yang di bagian perutnya jadi dok, atau di bagian dadanya itu untuk melihat si bayinya dari pernafasannya maupun Bagus. Terus ada lagi? Tapi dok, mungkin di sini kan tadi disampaikan ada bantuan untuk pernafasan dan terlihat juga ada selang untuk bantuan masukkan makanannya dok. Yang lain? Ada lagi nggak? Yang bisa melihat di area sini. Apalagi yang belum disebutkan temanmu yang bisa kamu lihat? Tapi dok, neonatis dok, bayi itu berumur 0 sampai 28 bulan dok. Ini neonatus ya. Ada yang lain, tapi bagus ya. Ini adalah seorang neonatus yang tadi jawabannya yang diselimuti dari ujung kepala sampai ujung kaki, terus mendapatkan bantuan napas ya. Selang ini adalah endotracheal tube ini ya, dimasukkan ke dalam mulutnya, ke saluran napasnya, kemudian disambung ke ventilator dengan menggunakan sirkuit ini. Apalagi terus ada tadi yang menyebutkan ada kabel-kabel, ya ini kabel monitor ya, yang ada elektrodanya yang menempel di badan bayi, kemudian bisa dilihat di monitor yang tentu ada di dekat bayi. Ada lagi? Tapi dok, posisi tidurnya dok, dia tengkurap karena biasanya pada bayi yang normal atau bahkan masih perlu bantuan itu biasanya normalnya dia masih bisa tidur arah ke atas. Supine, telentang ya, supine. Jadi dia tidur tengkurap kah ini? Menyamping ya, sideline namanya ya, berbaring di satu sisi. Ada lagi, masih ada. Ayo, yang bagian sana, yang di depan sini. Ada yang kurang, ada lagi yang belum disebutkan. tapi dok tampak bayi kecil dok, Bayinya kecil, kemungkinan prematur ya. Terus ada lagi? Ada lagi? Gak ada yang memperhatikan ini? Yang handuk warna biru? Ada handuk yang dibuat seperti apa nih? Seperti sarang. Namanya nest. Ya, nest yang dibuat dari handuk. Nah, gambar ini sebenarnya mewakili apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, untuk merupakan cara atau tata laksana developmental care untuk bayi prematur. Sebentar kita lihat ya di dalamnya. Bagaimana ini kan? Oke, jadi perkembangan bayi itu merupakan refleksi yang dinamis ya, yang menggambarkan hubungan dinamis antara genetik, faktor genetik dan lingkungan. Jadi janin atau bayi itu berkembang karena adanya pengaruh dua faktor ini ya, ada genetik dan lingkungan. Nah, kita ketahui pada saat bayi di dalam rahim yang kita sebut sebagai janin, kehidupannya itu sangat bergantung pada ibu ya, semua dari ibu melalui plasenta.
dia bernapas, dia buang air kecil, makan, minum, itu semua didapatkan melalui plasenta, didapatkan dari ibu. Nah, pada saat dia lahir, ya, bayi ini sudah menjadi seorang individu, yang mempunyai kebutuhan fisiologis yang berbeda, dan cara memenuhi kebutuhan fisiologis itu juga sudah beda dari pada saat dia menjadi janin. Dia sudah harus usaha sendiri, ya, napasnya harus usaha sendiri, ya. Nah, jadi tugasnya pada saat lahir itu adalah menstabilkan fungsi tidur bangunnya, kemudian kardiorespirasinya, kemudian kadar-kadar kimiawi dalam darah, ya, proses metabolik, kemudian pola makan. Itu akan bisa difasilitasi oleh lingkungan yang familiar dengan dia, dan pengasuh, dalam hal ini mungkin orang tua, atau kalau misalnya dia masuk di rumah sakit, itu petugas kesehatan, perawat, dokter, ya. Bagaimana itu bayi itu masih sangat tergantung juga dengan orang lain, ya, dalam hal ini perawatnya atau pengasuhnya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tersebut. Nah, pengasuh ini, ya, pengasuh itu dalam tanda kutip, ya, bisa orang tua, bisa perawat, bisa dokter, ya, itu bisa memfasilitasi, ya, tapi bisa juga malah merusak proses ini. Nanti sebentar kita lihat kalau belum dimengerti, ya. Nah, jadi saat ini, ya, teknologi dalam perawatan neonatus itu sangat maju. Kalau zaman saya mahasiswa seperti kalian itu, bayi-bayi 500 gram, bayi-bayi yang lahir di bawah 1000 gram itu mati semua. Apalagi 500 gram, ya. Tapi sekarang, apalagi di luar negeri, bayi 400 pun bisa hidup. Ya, kenapa? Karena teknologi dalam perawatan neonatus itu sudah sangat maju. Dulu kalau saya waktu mahasiswa itu yang namanya surfaktan itu masih dalam angan-angan. Itu hanya diberikan, hanya ada di luar negeri, ya, di negara Eropa atau Amerika, negara yang berkembang. Kita cuma baca teori doang. Tapi sekarang sudah kita lakukan juga, kita berikan pada neonatus untuk membantu pernapasannya, ya. Bayi-bayi prematur yang kemampuan napasnya belum ada, surfaktannya belum terbentuk, itu sudah bisa kita berikan, sudah ada, walaupun bahannya memang masih mahal, ya, tapi sudah ditanggung sama BPJS, ya, jadi bisa. Nah, hal ini menyebabkan mortalitas tentu saja menjadi menurun, angka kesintasan hidup atau survival rate meningkat, ya. Namun karena bayi ini hidup, ya, ternyata morbiditasnya tinggi. Morbiditas itu morbiditas apa? Outcome jangka panjang, disebut sebagai new morbidity, ya, morbiditas baru dari bayi-bayi prematur ini. Apa saja itu? Nah, ini pada suatu laporan, ya, beberapa publikasi mengatakan bahwa bayi-bayi ini ternyata, ya, yang BBLSR, bayi berat lahir sangat rendah, itu 25% mengalami retardasi mental, tuli, buta, sipik, dan sebagainya, ya. Kemudian gangguan temperamen, keterlambatan bicara itu terjadi pada 50-70% bayi berat lahir sangat rendah. Nah, nanti sebentar kita belajar yang mana sih yang disebut BBLSR, bayi berat lahir sangat rendah, ya. Harusnya materinya BBLR dulu, ya, baru ini, ya, kebalik. Nah, efek terpisah dari ibu, ya, bayi yang terpisah dari ibu karena bayinya harus dirawat di NICU misalnya, ya, neonatal intensive care. Kayaknya enggak enak ya dengar suara ininya. Bisa settingnya diperbaiki nggak ini? Kedengarannya terlalu bergema, ya? Enggak, berarti telingaku yang salah, ya. Saya tidak nyaman mendengar suara saya. Jadi ini, ya, gangguan neuromotor banyak sekali, ya, gangguan belajar dan seterusnya, ya.
Nah, ternyata morbiditas baru ini akhirnya menyebabkan ada perubahan fokus dalam perawatan bayi prematur. Kalau dulu kita bahagia sekali kalau bayi 1000 atau 800 bisa hidup, kita sudah bahagia sekali. Kita sudah bisa selamatkan nyawanya. Tapi dulu kita tidak peduli dia mau jadi apa, hidup tapi dia CP, dia ADHD. Kita itu belum terlalu gitu ya, belum terlalu memusingkan itu. Pokoknya yang penting hidup, ya, survival rate meningkat. Nah, akhirnya setelah melihat laporan-laporan penelitian tersebut, fokus perawatan menjadi selain menyelamatkan hidup, kita harus meningkatkan kualitas hidup bayi tersebut. Masa sih bayi-bayi generasi muda kita banyak yang autis misalnya, banyak yang ADHD, banyak yang cerebral palsy sehingga bergantung kepada orang lain. Ya, itu. Jadi kualitas hidup harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Nah, ternyata ada beberapa clinician, perawat ya di rumah sakit yang besar memperhatikan ya bahwa ternyata morbiditas tersebut berkaitan dengan perkembangan otak. Dan perkembangan otak ini bergantung juga dengan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan. Ya, jadi selain usia gestasi dan kondisi medis, lingkungan sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan tumbuh kembang otak. Lingkungan apa yang dimaksud? Ya, nah yang dimaksud adalah lingkungan di mana bayi ini berada. Nah, kita tahu pada saat sebelum lahir tentu lingkungannya adalah lingkungan di dalam rahim dan setelah kelahiran di ekstrautrin, di luar rahim. Nah, sekarang ya kita lihat dulu apa kaitannya ya. Kenapa kita harus berbicara ini lingkungan? Terus sekarang kita lihat dulu pertumbuhan dan tumbuh kembang otak. Kapan sih dimulainya? Ya. Jadi pada usia gestasi 10 minggu sudah terjadi multiplikasi sel, ya. Jadi sel menjadi bertambah banyak, ya. Kemudian pada usia 20 minggu sudah semakin cepat tumbuh kembang dari sel saraf tersebut, ya. Semua tentu tahu pernah mendengar tentang 1000 HPK, hari pertama kehidupan. Pernah dengar? 1000 hari pertama kehidupan itu apa sih? Masa emas seorang manusia, yaitu dalam 1000 hari pertama kehidupan. Berapa hari dalam rahim? 370. Kemudian dia lahir ditambah masa neonatus 28 hari pertama, kemudian 28 hari pertama setelah lahir, kemudian dilanjutkan sampai umur 2 tahun. Nah, itu adalah masa emas perkembangan otak. Dan masa yang tercepat adalah ini, trimester 3 kehamilan. Ya, udah sampai angiogenesis, synaptogenesis, myelinasi serabut saraf. Kita tidak akan bisa, sistem saraf pusat tidak akan bisa berkoordinasi dengan baik, ya, menjalankan fungsi-fungsi organ ini, mengkoordinasikan fungsi organ jika serabut saraf itu tidak terbungkus oleh mielin, disebut sebagai mielinasi, ya, dan tidak saling bersambung. Jadi sel-sel saraf di dalam otak kita itu sambung menyambung, disebut sebagai sinaps, ya, bersinaps. Prosesnya disebut synaptogenesis. Kalau tidak terjadi sinapsis, ya, synaptogenesis, kita nggak bisa merespon suatu stimulus, ya, karena sel saraf itu harus bersambung dulu baru bisa berfungsi, ya. Nah, jadi proses tersebut terjadi paling cepat dalam kehidupan manusia itu di trimester 3. Nah, sekarang, ya, bayangkan kalau periode perkembangan otak yang pesat tersebut terjadi di luar rahim. Kalau bayinya lahir prematur di awal trimester 3 misalnya dia lahir, atau di trimester 2, ya,
Artinya perkembangan otak ini ya, migrasi sel, sinaptogenesis, mielinasi, organisasi fungsi otak terjadi ketika bayinya udah lahir, sudah di luar rahim ibu. Ya. Dan ternyata inilah yang menyebabkan perkembangan otak terganggu dan menyebabkan outcome atau luaran jangka panjang yang buruk. Loh, kok bisa? Memang apa hubungannya? Kalau bayinya udah di luar rahim, terus perkembangan otaknya jadi terganggu. Nah, sekarang kita lihat kenapa kok bisa terganggu kalau bayinya itu keburu lahir. Bayi prematur ini pada saat perkembangan otak yang cepat, bayinya itu kan sebenarnya harusnya masih ada dalam rahim ya, harusnya normalnya. Nah, ketika di dalam rahim dia mendapatkan lingkungan yang bersifat positif, mendapat input sensoris yang positif terhadap perkembangan otak. Apa saja itu? Ini posisinya di dalam rahim. Rahim itu seperti ini ya, bulat. Ya, ada kantong amnion. Di situ ada cairan amnion. Nah, karena bulat ya, posisinya jadinya fleksi kan. Posisi tungkai badan itu fleksi. Kemudian kakinya punya tempat tumpuan di dinding rahim. Nah, posisi ini ternyata merupakan input sensoris yang positif terhadap perkembangan otak. Kemudian cahaya yang diterima bayi ini itu redup karena ada cairan amnion. Jadi walaupun ibunya berada di ruangan yang terang benderang, cahaya yang diterima janin itu redup, remang-remang, ya. Kemudian tidak bising, ya. Walaupun ibunya lagi nonton konser dangdut atau rap, ya, atau rock and roll, tapi bayinya tidak mendengar kebisingan tersebut karena ada cairan amnion yang meredam suara dari luar, ya. Kemudian akses ke ibu tidak terbatas. Nah, ini yang paling penting, ya. Akses ke ibu tidak terbatas. Maksudnya adalah dia bisa sepanjang hari dia bisa mendengarkan detak jantung ibu, suara peristaltik usus ibu, aliran darah ibu, dan itu semuanya merupakan seperti suatu pernah dengar orkestra yang bagus sekali, ya, seperti simfoni yang indah sekali bagi bayi tersebut. Nah, ini semua merupakan input sensoris yang positif, mendengar suara ibu, ya. Makanya kalau sedang hamil ini bekal buat Anda juga semua yang calon ibu dan calon bapak. Ibu itu nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh marah-marah kalau ini hamil. Dan suaminya juga nggak boleh bikin ibu marah. Ibu hamil harus happy terus, ya, seperti itu. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi janinnya. Ya, bahkan ada penelitian yang mengatakan ketika waktu saat hamil ibunya itu stres berat, depresi berat, itu akan berpengaruh pada behavior bayinya kelak. Ya, jadi ingat ya, calon bapak, bahagiakan istrimu terutama ketika sedang hamil dan menyusui, karena itu terkait dengan nanti karakter anakmu, ya, karakter bayi. Pengaruh lingkungan, input sensoris yang negatif itu sangat mempengaruhi area emosional di dalam otak kita yang namanya amigdala. Ya, jadi seperti itu. Ibu hamil harus happy, ya, usahakan happy. Nah, ini kalian banyak sekali yang calon-calon ibu, ya, atau sudah ada yang jadi ibu di sini? Belum, calon ibu, ya. Jadi sekarang udah saya beritahu loh ya, harus happy. Ya, sebelum menikah itu paling bagus sekali kalau ada konseling pranikah, ya, ke dokter anak juga, dokter objin dan anak. Beritahu yang kalau ada yang mau melamar, ya, harus ada perjanjian bahwa dia harus membahagiakan kita terutama pada saat hamil dan menyusui. Itu aja dulu, ya, itu dulu. Nah, oke. Lanjut. Nah, kalau bayinya itu belum waktunya,
belum cukup bulan dia lahir, ya, dia akan biasanya bayi-bayi prematur ini punya banyak masalah. Jadi pada saat lahir, ya, semakin prematur semakin banyak masalah. Jadi pada saat lahir dia membutuhkan banyak bantuan, dukungan untuk menyelamatkan hidupnya, macam-macam. Ya, seperti gambar ini misalnya, dia harus diintubasi, ya, disambung ke ventilator mekanik untuk dibantu bernapas, diberikan surfaktan, nah kemudian diinfus, ya, untuk diberikan nutrisi parenteral, dipasang segala macam banyak elektroda di kulitnya, ya, kita lihat saja nih. Nah, belum lagi dia harus dimasukkan misalnya di dalam inkubator. Semua alat-alat tersebut itu punya tingkat kebisingan. Dan itu bisa merupakan input sensoris negatif terhadap perkembangan otak, ya. Ini prosedur yang menimbulkan nyeri. Kalau tidak dilakukan bayinya bisa segera mati. Jadi tetap harus dilakukan, ya, menginfus, memasukkan, kamu bayangkan sendiri kalau kamu dimasukkan tube pipa ke dalam saluran napas, kira-kira sakit nggak? Sakit, ya. Nah, terus belum lagi tidak nyaman, ya. Nah ini bising, perawat sama dokternya baca berita terus gosip, ya. Belum lagi nonton TikTok atau apa di dekat bayi, ya. Cahaya terang yang terus menerus, ya. Tidurnya menjadi tidak adekuat karena sering diinterupsi. Misalnya pengambilan sampel darah, foto toraks dan sebagainya, ya. Dan terpisah dari ibu. Jadi bayi harus dirawat di neonatal intensive care. Ibunya kan tidak bisa tidur di situ. Desain atau setting NICU kita ini belum memfasilitasi ibu untuk tinggal di samping bayinya. Nah ini sebenarnya sudah disounding oleh WHO, ya, bahwa sekarang harus buat NICU yang bisa dengan ibu. Jadi sudah bukan NICU, jadinya MNICU, Mother Neonatal Intensive Care Unit. Tapi itu mungkin, ya, ada penelitian bersama di 5 negara itu sudah dicoba, ya, Mother NICU, MNICU dengan NICU biasa, ternyata hasilnya lebih bagus yang Mother NICU, ya, seperti itu. Tetapi tentu settingan itu dibuat karena mau dilakukan penelitian, ya. Jadi sekarang di sounding seperti itu lah, kita sudah terlanjur buat NICU dengan desain yang tidak seperti itu. Jadi ya sudah, mungkin generasi Anda nanti, mungkin ada nanti yang menjadi direktur rumah sakit atau menteri, orang Kemenkes, ya, nanti itu harus diusahakan ada Mother NICU, MNICU, ya. Nah, ini semua mengganggu perkembangan otak karena dia bersifat negatif, sensoris negatif, ya. Nah, ini adalah perbandingan input yang diterima oleh bayi dari 5 sistem, ya, taktil, vestibular, auditori, visual, dan thermal. Coba nanti dibaca sendiri ya, karena ini agak panjang, waktunya kan cuma 1 jam. Jadi coba lihat, ya. Kita ambil satu contoh aja, auditori. Jadi pada saat intrauterin, dia mendengar suara-suara biologis dari ibu. Suara tersebut juga teredam, suara dari luar itu teredam. Tapi ketika dia lahir, dia akan terpapar oleh suara keras yang tiba-tiba. Kalau kita perawat, dokter tidak paham tentang developmental care, kita dengan enaknya saja, ya, membanting pintu, membuka tutup inkubator dengan cara yang kasar, ya, suara alat-alat mekanik yang konstan. Nah, itu semua bukan hanya menyebabkan discomfort atau stres, ya, tetapi juga bisa secara klinis bisa menyebabkan bayinya itu tekanan intrakranialnya meningkat, atau desaturasi oksigen, dan kemudian perdarahan intrakranial, ya, itu akhirnya akan memperburuk kondisi klinis, ya. Yang lainnya dibaca sendiri. Jadi suatu
seorang perawat di Harvard ya bersama timnya, ada dokter juga, itu akhirnya memikirkan setelah ada bukti-bukti penelitian, memikirkan suatu metode ya bagaimana ya caranya untuk mengurangi stres pada bayi. Jadi mereka membentuk suatu program, membuat suatu program yang bertujuan untuk memperbaiki atau menunjang tumbuh kembang, disebut sebagai developmental care ya. Jadi intervensi ini didesain untuk memodifikasi suasana atau lingkungan perawatan neonatus dengan menggunakan beberapa strategi yang tujuannya untuk mengurangi stres dan agitasi, menghemat penggunaan energi sehingga dapat menunjang pertumbuhan, mempercepat penyembuhan supaya bayinya tidak lama-lama terpisah dari ibu, ya, memfasilitasi kemampuan self-regulatory. Nah, di sini saya mau tekankan self-regulatory atau self-regulasi itu atau kemampuan mengatur diri sendiri itu sangat penting difasilitasi sejak bayi kecil, sejak lahir. Kenapa? Self-regulatory ini adalah suatu kemampuan yang dipakai untuk bisa mengatasi masalah yang ada. Jadi kalau dia ada stres, dia mampu mengatasi, mampu mengcoping ya stresor yang ada. Nah, itu akan terbawa kalau terus dilatih, difasilitasi sejak kecil, akan terbawa sampai masa kanak-kanak dan dewasa. Jadi mungkin ada di sini ada orang yang kalau ada masalah seperti dia kayak santai saja, ya, enak saja dia menyelesaikan masalah tersebut. Itu berarti kemampuan self-regulasinya itu tinggi, bagus. Ada juga hanya masalah cemengnya. Anak-anak sekarang bilang masalah kecil udah menyerah, udah mau bunuh diri, ya, sudah mau berhenti sekolah. Nah, itu berarti kemampuannya untuk mengatur dirinya itu kurang terasah, ya. Jadi self regulationnya itu masih kurang bagus. Nah, ini harus kita fasilitasi sejak bayi lahir. Kemudian untuk meningkatkan organisasi sistem saraf pusat, mengajarkan orang tua bagaimana menginterpretasikan perilaku bayi sehingga bisa melakukan pendekatan dan membantu interaksi antara orang tua, bayi dan perawat. Ya, orang tua dan perawat itu harus kompak dalam merawat bayi. Ya, seperti itu. Orang tua harus mendengarkan apa yang disarankan oleh dokter maupun perawat, dan sebaliknya juga kita, dokter dan perawat harus mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah orang tua. Karena orang tua yang dirawat, anaknya dirawat di NICU, di rumah sakit, merupakan orang tua yang lagi mengalami stres berat, depresi bahkan, ya, ada rasa bersalah, ya. Kadang-kadang ibu merasa bersalah, saya ini kurang menjaga kesehatan sehingga anak saya lahir prematur dan butuh dirawat di NICU. Rasa bersalah itu bisa menjadi suatu hal yang sangat yang berpengaruh negatif, ya. Jadi kita yang harus memahami hal tersebut. Kalau orang tua terlibat dalam perawatan anaknya, dia akan merasa lebih berguna untuk anaknya, dan perasaan itu yang akan mempres atau menekan rasa bersalah tadi sehingga menghasilkan suatu energi atau kemampuan dari orang tua untuk menjadi lebih perhatian kepada anak, ya, seperti itu ya. Ya, konsepnya bagaimana? Ya, jadi konsep developmental care adalah meminimalkan rangsangan yang dapat membuat bayi stres, kemudian memperlakukan bayi secara individual. Ya, setiap bayi mempunyai kemampuan memberikan sinyal atau isyarat perilaku yang berbeda-beda. Ini tergantung usia gestasinya dan kondisi medis. Kalau kondisi medisnya berat, tentu kita akan lebih sulit melihat respon bayi, ya. Kalau dia sedang shock atau perdarahan otak, mungkin kamu akan sulit melihat respon atau isyarat perilaku yang diberikan oleh bayi. Biasanya kita melakukan pendekatan ke respon fisiologisnya, ya, tekanan darahnya, napasnya, ya, frekuensi jantung, gitu. Nah, jadi dengan
harus memperhatikan secara seksama dan mencatat reaksi bayi terhadap setiap perlakuan yang diberikan. Jadi perawat-perawat ini diajar untuk melihat respon bayi. Kalau bayinya ini dilakukan misalnya diganti pampers terus nangis, ya mungkin caranya mengganti pampers itu yang salah, agak kasar, ya harus diperbaiki. Kemudian ini tadi yang saya sebut, sertakan keluarga dalam perawatan atau family centered care. Kenapa hal ini yang penting, ya? Karena tadi sebelumnya kita sudah ketahui bahwa salah satu input sensoris yang negatif adalah karena terpisah dari ibu. Jadi dengan ibu ikut serta dalam perawatan, bayi ini paling tidak masih merasakan lingkungan yang familiar, ya, terhadap sekitarnya. Masih ada bau-baunya ibu di dekat dia, ya. Oke. Nah, ini di Erasmus, di Sophia Children's Hospital di Rotterdam. Di sini memang orang tua boleh masuk, ya, 24 jam boleh masuk, sehingga mereka membuat papan seperti ini, papan welcoming, ya. Nah, developmental care ini dibuat bukan asal buat saja, tapi ini berdasarkan teori yang disebut synaptic theory, ya. Synaptic theory itu adalah maturasi yang simultan dan saling berkaitan antara 5 subsistem dari perkembangan neurobehavior. Jadi di sini sebenarnya fokusnya pada neurobehavior, ya, behavioral organization. Kenapa? Karena ini yang rupanya banyak terganggu dan menjadi long term outcome ini dalam behavioral organization, sehingga teori inilah yang muncul, ya. Jadi ada interaksi neonatus dan lingkungannya itu, ya, timbul berdasarkan sistem otonomi, motorik, state, interaksi dan perhatian, dan self regulasi. Sekali lagi self regulasi, ya. Nah, tentu kalau kita mau mengurangi stres atau menata laksana stres, kita harus tahu dulu gejala stres itu seperti apa sih, ya. Jadi ini ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita lihat pada bayi kalau dia stres, ya. Jadi ada yang dalam bentuk disorganisasi, ada yang dalam bentuk aktivitas yang tak terkontrol, atau tonus otot yang berfluktuasi, ya. Itu uraiannya dibaca sendiri nanti, ya. Nah, kemudian ada juga yang dalam bentuk instan fisiologi, ya, misalnya bayinya kok tiba-tiba apnu, ya, padahal tidak ada masalah misalnya, ya, di paru-parunya atau di jantung atau di otak. Takipnu, takikardi, kemudian skin mottling, hiccups, ya, apa ya hiccups, ya, apa, yang kayak gitu, cegukan, astaga, ya, hiccups, grunting itu apa? Merintih, ya, dan tremor. Nah, ini memang kalau kita tidak sering mengamati hal-hal ini, kadang-kadang kita mengira ini adalah tanda-tanda dari penyakit dasarnya. Padahal ternyata dia stres. Memang kalau butuh jam terbang tinggi, ya, untuk membedakan apakah ini betul-betul murni dari penyakitnya yang diderita atau karena stres. Nah, ada satu clue biasanya, misalnya kita dapatkan tadinya tidak takipnu bayinya, napasnya normal, kemudian dia habis diambil darahnya atau sedang diambil darahnya untuk sampel, tiba-tiba dia takikardi, takipnu. Nah, itu berarti dia mungkin stres atau merasa nyeri, sehingga menunjukkan ke kita dengan napasnya yang cepat, ya. Kalian kalau stres gimana? Takikardi nggak? Kalau mau ujian takikardi nggak? Kalau mau wawancara atau ujian lisan takikardi kan? Sama, bayinya juga begitu. Habis dapat prosedur, misalnya prosedur nyeri, biasanya takikardi, ya. Lanjut. Nah, dengan gambar mungkin lebih mudah, ya. Ini tanda-tanda bayinya itu tenang, ya. Biasanya dia membutuhkan
jarinya di mulut, meringkuk begini seperti ini, kemudian memegang jari kita dan seterusnya ya. Bisa dilihat. Nanti saya kasih ya materinya, nanti boleh diambil. Ini adalah tanda-tanda bayinya itu stres. Ini ya. Biasanya jarinya dilebarkan kayak minta pertolongan, help, splash finger ya. Atau dia melengkungkan tubuhnya keluar membentuk arkus ya. Atau flailing, disorganized, meronta-ronta sampai kakinya juga di atas, sudah di atas ini, di udara, sitting on air ya, jadi kayak duduk di udara, ini meronta-ronta ya. Atau ini tadi menguap, kita kira oh bayinya ngantuk, padahal dia lagi tak nyaman ya. Kemudian buang muka, tidak mau interaksi dengan kita ya. Atau menunjukkan wajah panik ya, hyper alert. Ini biasa pada bayi-bayi yang dilakukan prosedur invasif ya. Nah, seperti ini, yang kaget, menangis, splash finger. Nah, kemudian ini bayi-bayi yang tenang ya, biasanya dia tersenyum atau wajahnya terlihat rileks. Nah, apa sih penyebab stres dan bagaimana strategi intervensi? Nah, tadi kita sudah belajar tentang input sensoris yang negatif atau positif. Nah, sekarang kira-kira kalau kita hubungkan dengan input sensoris yang negatif itu menjadi itu adalah penyebab stres. Nah, kira-kira apa ya? Kalau bisa diingat-ingat tadi, ada yang ingat apa yang input sensoris negatif? Nah, ini juga yang menjadi penyebab stres. Apa? Cahaya, betul. Cahaya, bising, apalagi? Tidur tidak ada yang kuat karena sering diganggu. Ya, bentar perawat mengukur suhunya. Sebentar datang lagi MPPD, dokter muda, disuruh sama residen. Tidur tuh berapa tuh suhunya tuh bayi? Dia nanya-nanya ke perawat. Sudah diukur atau belum? Dia pergi ukur lagi. Buka lagi inkubator, itu kan buka jendela inkubator aja udah bisa menimbulkan stres. Karena apalagi kalau cara kita salah ya, langsung dibuka jadi terhempas jendelanya ya. Apalagi yang lain kira-kira stimulasi nyeri, apalagi terpisah dari ibu, apalagi. Nah, kita lihat ya penyebab stres itu betul sekali, semua sudah betul. Jadi kita nanti tinggal loncat-loncat saja ya, karena semua sudah mengerti. Nah, ada yang disebut lingkungan makro dan ada yang disebut lingkungan mikro. Yang makro itu apa? Nah, itu tadi cahaya, suara, bau juga ya, bau juga. Kemudian aktivitas di sekelilingnya ya, yang menimbulkan gerakan-gerakan atau aktivitas yang menimbulkan kebisingan itu juga ya. Kemudian lingkungan mikro itu apa? Nah, ini posisi, bagaimana kita memposisikan bayi, bagaimana kita memberikan rasa aman, containment ya, aman dan nyaman, bagaimana menghandling bayi dan bagaimana kita menyentuhnya ya. Nah, ini semua tadi udah ya. Cahaya itu bisa mengganggu siklus tidur bangunnya. Nah, padahal bayi ini butuh tidur yang lama. Kenapa? Karena pada saat tidurlah terjadi sekresi hormon growth, hormon pertumbuhan yang dibutuhkan untuk tumbuh. Ya, tumbuh kembang jadi terganggu. Kenapa? Karena sekresi growth hormonnya terhalang, maturasi neuronalnya juga terhalang ya. Nah, kemudian jadi apa dong? Bagaimana caranya? Kita hindari cahaya langsung, pencahayaan yang diberikan harus seimbang ya. Kita harus memfasilitasi siklus siang malam, harus diajarin. Kalau pagi ya memang terang, kalau siang dia tidur pagi sampai siang, kemudian sore dan malam ya.
Jadi bayi ini tidurnya harus lebih panjang. Ya, kalau kamu ya jangan ya. Tidurnya cukup malam saja. Tidak perlu tidur pagi. Ya, walaupun tidur pagi itu enak banget. Ya, gunakan penutup mata saat melakukan prosedur dan pencahayaan yang adekuat hanya pada tempat kita menulis atau menyediakan obat. Nah, seperti ini di Sofia Children's Hospital di Belanda ya, di Erasmus Rotterdam. Jadi ini pagi hari, pada saat pagi ini gordennya dibuka semua. Ini ya, tirai-tirai yang menghalangi inkubator itu juga dibuka, tapi tutup inkubator tetap terpasang. Tapi suasana lebih terang akan lebih dirasakan oleh bayi. Nah, kalau malam atau siang itu sudah ditutup semua gordennya. Nah, ini pada tahun 2010 di tempat kami di Wahidin, kita masih pakai sarung tutup inkubatornya, tidak masalah, ya. Cuman cara menutupnya juga masih salah ini, ya. Tutupnya harus penuh, harus ditutup semua. Sekarang sudah seperti ini, ya. Dan dibuat supaya kita bisa mengangkat sedikit untuk melihat bayi di dalam. Nah, ini adalah inkubator yang ideal, hampir ideal, tidak adalah yang sempurna ya, tetapi ini hampir sempurna. Namun harganya juga sangat sempurna ya, harganya 1 M. Ya, bayangkan kalau kita punya bayi. Ya, tapi bukan tidak mungkin di masa Anda nanti menjadi dokter. Ini sudah disediakan oleh pemerintah, oleh rumah sakit swasta misalnya ya. Ini, jadi ini dindingnya sudah dilapisi semacam spons, jadi udah teredam suara-suara yang masuk ya. Ini. Kemudian bisa di-adjust sehingga ibunya, walaupun ibunya masih di berangkar, dia sudah bisa menyentuh bayinya, bisa dimasukkan di NICU, ya. Nah, lihat di atas sini, ini ada monitor di sini ya, monitor bayi. Ada jendela kecil untuk mengintip. Kemudian di atasnya ada sensor untuk kebisingan. Kalau ruangan itu ribut, maka ini akan berwarna merah. Ya, jadi kelihatan. Oh, kalau merah berarti ada nih yang ngomongnya keras sekali. Ya. Nah, kebisingan ini juga bisa mengganggu pola tidur bangunnya. Ini saya langsung aja dan saya kira sudah mengerti ya. Selain selain behaviornya yang terganggu, ini juga bisa menyebabkan gangguan klinis ya, misalnya kehilangan pendengaran ya. Kalau dia kaget karena mendengar suara yang ribut, maka dia akan sering menangis ya. Tekanan intrakranial meningkat dan terjadi desaturasi oksigen. Nah, ini akan menginduksi terjadinya perdarahan intraventrikuler yang akan menyebabkan gangguan struktural dari otak, ya itu. Jadi gangguan struktural atau gangguan klinis ini itu ditambah lagi dengan kalau kita tidak menjaga lingkungannya, itu akan memperberat perkembangan otak, ya, memperberat gangguan perkembangan otak, ya. Ini saya nah ini. Coba lihat contoh tingkat kebisingan di NICU yang direkomendasikan oleh American Academy of Pediatrics adalah 45 desibel ke bawah. Jadi kebisingan di NICU itu harus kurang dari 45 desibel. Coba kita lihat sini dari penelitian ya. Kebisingan dari berbicara, alarm, equipment alarm, telepon, radio itu 58 sampai 85. Tergantung juga orangnya bicaranya kayak gimana. Orang Makassar, orang Medan, ya mungkin lebih tinggi kebisingannya dibanding orang Solo misalnya, ya seperti itu. Jadi cara kita tidak boleh berbicara keras-keras, ya. NICU itu bukan pantai, bukan laut yang kita boleh berteriak-teriak, ya. Situ jadi ngomongnya tuh mesti bisik-bisik juga, ya. Ini coba ya. Normal speaking voice 50 sampai 60. Ini juga meletakkan plastik di atas inkubator. Ini juga bisa menimbulkan suara yang tiba-tiba yang keras seperti ini, ya. Nah, jadi strategi
strategi intervensinya harusnya kita punya alat deteksi kebisingan seperti alat yang tadi, fasilitasi quiet time setiap hari, jangan lakukan serah terima atau berbicara keras di dekat bayi, ya, jangan meletakkan benda di atas inkubator, dan cara kita menutup pintu atau jendela inkubator itu harus pelan-pelan, ya, tidak menimbulkan bunyi dan tidak menimbulkan hentakan, ya. Dan gunakan penutup inkubator. Penutup inkubator ini tadi, terutama kalau dilapisi spons, itu juga berfungsi untuk meredam suara dari luar, ya. Nah, sekarang saya dulu ya. Oke, bau. Ternyata bayi itu sensitif terhadap bau. Dia sudah bisa membedakan yang mana bau yang menyenangkan, yang mana yang tidak menyenangkan. Ya, kira-kira yang menyenangkan itu seperti apa? Apakah parfum disenangi oleh bayi? Ternyata tidak. Ya, masih tanda tanya. Alkohol tidak, betadin tidak. Ya, kenapa? Bau yang tidak menyenangkan ini bisa menstimulasi sistem olfaktorius sehingga menyebabkan frekuensi napas menurun, bahkan apnu dan takikardi. Apa bau menyenangkan bagi bayi? Bau badan ibu atau bau ASI, ya. Jadi kalau menurut kamu bau badan ibu ini sangat-sangat bikin stres, ya, bayinya tidak. Justru itulah bau yang sangat menyenangkan, ya, itu. Oleh karena itu biasanya kamu lihat kalau ada bayi yang nangis terus digendong oleh orang lain, dia tetap nangis, digendong oleh ibunya, dia jadi diam, ya, karena memang dia familiar dengan bau itu, baunya ibu, dan itulah yang paling wangi bagi dia. Nah, terus gimana dong? Kita kan harus cuci tangan sebelum memegang bayi, kan? Harus cuci tangan dulu, dan hand scrub atau material bahan cuci tangan itu pasti mengandung alkohol, harus mengandung alkohol, ya, karena bersifat sebagai desinfektan juga. Gimana caranya? Jadi caranya adalah setelah kita mencuci tangan, kita tidak boleh langsung memegang bayi atau memasukkan tangan dalam inkubator. Dibiarkan dulu kering, baru kita masukkan tangan kita untuk memegang atau memeriksa bayi, ya. Itu pun masih sering sekali bayi yang tidur tiba-tiba menggeliat terbangun karena bau alkohol, ya. Tapi apa boleh buat? Nah, jadi hindari bau yang tidak menyenangkan. Nggak usah pakai parfum yang baunya menyengat, hand lotion, ya. Tidak usah yang ada baunya. Boleh pakai, harus pakai hand lotion, ya, karena bahan pencuci tangan itu kadang-kadang merusak kulit kita, ya. Jadi ketika kita selesai mencuci tangan, selesai memegang pasien, kita memang tetap harus memakai lotion supaya tangan kita tidak rusak. Kita harus jaga diri juga, ya. Bukan untuk kecantikan, bukan, untuk kesehatan kulit kita, ya. Karena kalau kulit kita juga rusak, itu akan mudah terinfeksi atau mengantarkan infeksi ke pasien, ya. Seperti itu. Nah, posisi ternyata penting sekali. Tadi di gambar awal posisinya bagaimana? Di halaman depan sekali, side line, menyamping, ya. Ternyata posisi juga ikut berperan dalam mendukung development, ya. Jadi bayi yang prematur itu sistem neuromuskulernya masih imatur, tonus ototnya masih lemah dan sangat terpengaruh gravitasi. Nah, kalau kita meletakkan dalam posisi yang salah, misalnya telentang seperti ini, maka bisa terjadi deformitas atau positioning disorders, ya, gangguan jalan, ya, dan bisa juga asimetri kepala, ya, plagiosefali, kepalanya datar misalnya. Ya, itu menunjukkan kalau terjadi plagiosefali itu tidak mendukung perkembangan otak yang optimal, ya. Nah, jadi bagaimana strategi intervensi? Posisikan bayi seperti di dalam rahim, melengkung, fleksi, dan buatlah lingkaran atau nest, biasa juga disebut boundary. Ini
Ini tujuannya untuk containment, memberikan kenyamanan dan rasa aman, rasa secure pada janin ya, dia merasa masih dalam kandungan. Nah, kita lihat nih di dalam kandungan dia menumpukan kakinya di dinding rahim ya. Jadi kalau kita buat dia seperti ini, kakinya itu juga harus kita tumpukan di handuk yang kita buat melingkari di nest. Jangan kakinya bayi malah nangkring di atasnya. Ya, biar kadang-kadang seperti itu, kakinya udah di atas handuk itu kan artinya dia menembus dinding rahim ya. Kalau kita menganggap ini adalah dinding rahim. Nah, jadi posisi yang paling dianjurkan adalah side lying. Kenapa? Karena side lying itu kita mudah melakukan fleksi pada posisi miring, kita mudah memfasilitasi untuk posisi fleksi seperti tadi ya, memungkinkan badan dan tungkai untuk fleksi dan kontak tangan mulut. Nah, kenapa penting nih kontak tangan mulut? Lihat, ini akan memberikan self comfort dan self regulation. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mengganggu dia mudah memasukkan jari ke mulutnya. Itu adalah cara dia mengcoping situasi. Masih ada di sini yang kalau ada masalahnya suka gigit-gigit jari. Biasanya memang enak ya, gigit-gigit kuku. Lagi belajar serius ya, fokus sambil gigit-gigit kuku. Kadang-kadang enak ya. Nah, itu adalah salah satu self comfort atau self regulasi, cara dia mengatasi masalahnya. Ya. Dan itu yang difasilitasi. Jadi tidak susah-susah amat. Nah, mungkin tadi kamu berpikir, gimana ya caranya memfasilitasi self-regulasi pada bayi? Ya dengan begini saja. Ya, letakkan lengannya di dekat wajah supaya dia bisa segera melakukan coping kalau ada masalah. Ya, seperti ini. Ya, atau nanti kita lihat beberapa ya ini. Ini juga menurunkan risiko peningkatan tekanan intrakranial. Ini adalah contoh juga dalam memfleksikan bayi. Tapi tetap harus pakai baju ya. Kenapa dianjurkan tetap pakai baju atau selimut? Kira-kira kenapa? Ya? Dingin, kan dia di dalam inkubator. Hangat, suhunya udah diatur. Kira-kira kenapa kita lebih direkomendasikan untuk dia tetap pakai baju atau diselimuti? Kira-kira kenapa? Lebih nyaman dong. Ya kenapa kok bisa lebih nyaman? Mungkin seperti di perut ibunya. Kenapa? Di perut ibunya ada apa? Ada cairan. Iya, betul sekali. Kenapa ragu-ragu menjawab? Cocok. Di perut ibunya ada cairan amnion yang menyentuh. Jadi dia perlu sentuhan. Kan nggak mungkin kamu yang terus-terus pegang dia begini tuh. Atau ibunya. Jadi pakaikan baju. Usahakan yang bahannya lembut. Selimuti dia. Jadi dia merasa, oh iya saya masih disentuh oleh cairan amnion. Betul, bagus sekali ya. Dalam rahim itu ada cairan amnion. Ya. Lanjut. Tadi belum ya. Posisi kedua yang dianjurkan adalah prone atau tengkurap ya. Ini sebenarnya zaman dulu ini sangat dianjurkan. Tetapi karena banyak kasus sudden infant death setelah posisi ini, maka ini menjadi yang kedua. Kenapa ya? Karena dia juga menyebabkan oksigenasinya tinggi, ya, lebih besar, menunjang tidur dalam. Jadi bayinya tidurnya lebih nyenyak, ya, dan memungkinkan badan dan tungkai untuk fleksi dan masih bisa kontak tangan mulut. Ini sama dengan side lying. Cuman kalau bayinya sudah bisa menggerakkan kepala, harus diawasi dengan ketat. Kenapa? Kadang-kadang dia bisa menggerakkan kepalanya ke tengah, terus nggak bisa kembali lagi. Ya, nah kalau dia di tengah terus, lama-lama terbekap. Jadi kalau kita memposisikan bayinya prone, ya harus diawasi lebih sering untuk lihat ini bayinya ngapain sekarang, ya. Nah, oke. Nah, yang kurang dianjurkan adalah posisi seperti ini, terlentang ya. Lebih gampang kaget, susah kalau bayangkan bayi prematur itu belum punya tenaga yang banyak. Kalau kita posisikan begini, ya, kita tidak fasilitasi lengannya ke dekat wajah.
Kalau misalnya dia kaget, dia pasti akan berusaha mendekatkan lengannya ke wajah, tapi tenaganya kurang. Jadi dia tetap begini, dan bayangkan dirimu kalau mau melakukan sesuatu tapi tidak bisa. Gemes gak? Stres gak? Iya kayak gitu. Dia mau begini tapi loyo, gak punya tenaga. Akhirnya secara biokimiawi di dalam tubuhnya itu terjadi peningkatan kortisol, ya, adrenalin, ya, yang akhirnya bisa menyebabkan takikardi, takipno, mengganggu lagi hemodinamik tubuhnya, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada kondisi tertentu yang menyebabkan kita tetap harus memposisikan seperti ini, misalnya pada bayi dengan omfalokel atau gastrosisis, ya. Jadi untuk gravitasi memang dibutuhkan supaya ususnya masuk ke dalam abdomen, dibutuhkan gaya gravitasi. Jadi kita telentangkan bayi, tapi kita harus memfasilitasi lengannya ke dekat wajah, lututnya bertemu, ya, berdekatan dengan cara apapun. Bisa dengan seperti ini, ya, kain atau kasa atau selimutnya dilipat-lipat, dibikin, dekatkanlah lengannya ke dekat wajah, ya. Ini juga tungkainya, kita bisa ganjel kiri kanan dengan pampers atau dengan selimut, ya, supaya posisinya tetap di garis tengah seperti ini, ya. Jadi apapun posisinya dianjurkan untuk meninggikan bagian kepala, ya. Nah, bagaimana dengan aktivitas dan handling, terutama sentuhannya, taktil. Ini juga sistem sensoris yang pertama kali berkembang, ya. Jadi dia udah bisa merasakan sentuhan, ya. Kemudian human touch merupakan rangsangan yang penting sekali. Jadi kita kalau memegang bayi itu harus dengan perasaan, rasa, timbulkan rasa sayangmu, rasa empati kepada bayi ini. Dia akan merasakan bagaimana kamu menyentuh dia itu dengan perasaan seperti. Jadi kalau lagi habis bertengkar sama cowoknya, jangan pegang bayi, ya, jangan pegang pasien. Dia akan merasa tuh, ini yang pegang saya ini pasti lagi marah-marah nih, lagi emosi, ya. Gitu. Bayinya jadi stres. Oke, jadi sentuhan ini biasanya kita lakukan, yang kita berikan ketika kita melakukan prosedur rutin, ya, baik medical maupun nursing. Nah, dikatakan bahwa bayi-bayi yang dirawat di NICU ini sebenarnya overstimulasi, selalu diinterupsi. Apalagi ketika zamannya elektroda monitor tuh belum secanggih sekarang, ya. Sekarang sih untuk suhu, untuk apa itu semua sudah ada elektrodanya, kita tinggal lihat di monitor. Jadi bayinya udah kurang diinterupsi lagi, ya, seperti itu. Kecuali ganti popok, ya. Kemudian ini, ya, stimulasi yang kita berikan dalam hal ini prosedur, ya, itu ternyata yang juga bisa menyebabkan hipoksi dan apnu, ya, yang sangat berbahaya, ya, yang mengganggu hemodinamik dari bayi kita. Dia kekurangan waktu istirahat. Nah, jadi gimana dong? Nilai sebelum kita melakukan prosedur, nilai isyarat yang diberikan bayi. Ya, kalau dia bayi tidur, tanyakan apakah prosedur tersebut dapat ditunda. Tanya sama siapa? Sama bayi. Kalau dia menjawab, kamu kaget. Jadi lihat, tanyakan itu maksudnya tanyakan pada diri sendiri atau pada dokter kalau dia perawat, apakah prosedur ini bisa ditunda. Misalnya hanya untuk mengukur suhu, ya. Kalau tadi dia aman-aman saja, kemudian secara raba tidak dingin dan tidak panas, ya sudah, nanti aja kalau dia bangun baru kita ukur, ya. Kecuali ada hal-hal yang mendesak, atau misalnya mau kontrol darah, ya tunggu aja dia kelihatan tidak pucat-pucat amat, ya, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa tunda dulu, nanti kalau dia bangun baru kita ambil darah, ya. Nah, masalahnya di rumah sakit petugas lab juga nggak sembarang bisa tiba-tiba dipanggil, ya, jadi ada waktunya. Nah, bayi jangan dibangunkan, kalau harus dibangunkan saat tidur ringan, ya. Berbicara, mengelus dengan lembut. Nggak apa-apa, bicara aja sama bayi, ya. Nah, kalau kamu bicara, dia akan itu merupakan stimulus positif untuk dia. Asal jangan bentak-bentak dia, ya.
bicara dengan lembut. Kemudian ini sentuhan yang lembut ya, tapi mantap, nggak ragu-ragu. Ini akan memberikan rasa aman, mengurangi nyeri dan juga meningkatkan self regulasi. Jadi selama prosedur medik ya, lihat seberapa invasifkah prosedurnya. Jadi kita bisa lakukan body containment yang tadi contohnya swaddling, menyelimuti, memegang jari dan seterusnya. Memberikan pacifier atau empen dan kemudian memberikan medikasi kalau misalnya memang prosedurnya yang invasif yang menimbulkan nyeri seperti pemasangan atau memasukkan intubat tube ya atau melakukan intubasi. Itu biasanya kita berikan analgetik dan sedasi ya. Seperti ini. Ini yang disebut cupping atau body containment, disebut cupping pada kepala dan bokong ya. Ini memegang jari, memberikan non-nutritive sucking, menyelimuti, menempatkan lengan ke posisi midline. Nah, ada satu ya prosedur yang sangat bagus yaitu skin to skin contact. Walaupun bayinya mendapatkan device atau alat bantu napas, kita juga bisa melakukan ibu bisa melakukan skin to skin contact. Ini harus difasilitasi. Ini ternyata mempercepat penyembuhan, ya, mengurangi lama rawat, ya, tentu saja mengurangi kejadian infeksi nosokomial, ya. Nah, banyak prosedur yang bisa dilakukan sambil dilakukan skin to skin contact. Ini cara membuat nest, tapi sebenarnya nggak perlu seperti ini, ya, bisa dengan handuk saja kita bikin seperti gambar yang paling depan. Nah, jadi setelah dilakukan developmental care ini ada hasil penelitiannya, ya, ada yang dilakukan sampai bayi itu berusia dewasa. Ya, ternyata didapatkan tumbuh kembang menjadi bagus, jumlah hari pemakaian venti menjadi lebih singkat, penyakit paru kronik lebih menjadi turun insidennya, lamar menurun, ya, kemampuan motorik anak-anak tersebut menjadi lebih bagus, ya, dan meningkatkan fungsi neuropsikologis di usia dewasa. Bayangkan, penelitian dilakukan longitudinal yang panjang sampai 20 tahun. Ya, mereka melihat membandingkan dengan era sebelum dilakukan developmental care. Ya, ternyata setelah yang di era dilakukan developmental care, outcome-nya menjadi lebih bagus. Ya, oleh karena itu dianggap bahwa stres, nyeri pada bayi-bayi ini, pada neonatus ini harus ditata laksana. Kita tidak boleh lagi menganggap bahwa bayi-bayi ini tidak merasakan stres ataupun stres baik akibat prosedur nyeri maupun bukan, ya. Jadi kesimpulannya, tujuan perawatan bayi prematur bukan hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga meningkatkan kualitas hidup. Prinsipnya adalah minimalkan stres, ya, imitate atau tiru lingkungan dengan cara meniru lingkungan intrauterin, ya. Kemudian perlakukan bayi secara individual dan ikut sertakan keluarga dalam perawatan bayi, ya. Karena lingkungan yang familiar itu lebih menunjang bayi itu untuk menstabilkan fungsi-fungsi yang seharusnya, ya, bioritme di dalam tubuhnya, ya. Jadi developmental care itu sebenarnya sama kayak kita merawat otaknya, ya, otak bayi, ya. Ini adalah lambang dari developmental care, dilambangkan seperti merawat seekor siput, ya, rentan, ringkih, butuh gentle care, lebih suka kegelapan dan kesunyian, ya, tapi bukan vampir, ya, kegelapan, ya. Prosesnya juga itu pelan-pelan, butuh ketelatenan, ya, dari seorang caregiver, dokter atau perawat. Ya, ini adalah Bruchmann family, Bruchmann suami istri mendedikasikan fotonya untuk kalian murid-murid saya, ya. Tidak sembarang ini orang luar mau difoto-foto begini, ya, pasien, ya. Tapi kalau kita minta izin ini untuk pendidikan, mereka mau, akhirnya mau, ya. Salam dari mereka. Bayinya mungkin udah gede nih, ya. Saya waktu ini 2009, udah berapa tahun itu? Hampir 20 tahun, ya. Berapa tahun tuh? 24 kurang 9. Iya.
Jadi ini udah remaja kayaknya bayinya kalau dia selamat. Ya, itu untuk developmental care. Kita selesaikan dulu semua. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis, disimpan. Nanti terakhir kalau ada waktu baru kita diskusi ya, tanya jawab. Karena saya harus menyelesaikan materi yang lain. Ya, yang berikut